Oke, jadi materi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Bayu Zahra dari Psikologi Kelas C. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit materi, yaitu mengenai psikologi Islam sebagai pendekatan alternatif. Nah, apa sih psikologi Islam sebagai pendekatan alternatif itu? Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, dan metodologi, dengan didasari dengan sumber-sumber formal Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, tujuan dari psikologi Islam tersendiri yaitu bertujuan untuk menjelaskan manusia dengan melalui firman Allah tentang manusia, sebab dalam diri manusia terdapat kompleksitas yang hanya Tuhan yang mampu memahami dan menjelaskannya. Tentu saja, hal itu membutuhkan landasan kewahyuan, baik yang bersumber dari Quran, hadis, maupun pandangan ulama yang bersinergi terhadap sumber hukum Islam tersebut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis terapi psikologi Islam. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terapi psikologi Islam itu memiliki beberapa jenis, dan dengan jenis itulah fungsi dan tujuan esensi terapi psikologi Islam dapat tercapai dengan baik. Nah, terapi psikologi Islam mengambil model dan metode psikoterapi tersebut dari sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, Zahrani mengungkapkan model-model psikoterapi menurut Al-Quran dan hadis, yaitu ada 3. Yang pertama, psikoterapi melalui keimanan dan rasa aman. Yang kedua, psikoterapi dengan ibadah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu psikoterapi dengan kesabaran. Nah, yang pertama yaitu psikoterapi melalui keimanan dan rasa aman. Nah, dalam Al-Quran telah digambarkan secara gamblang bagaimana iman kepada Allah itu mendatangkan rasa aman dan ketenangan dalam diri orang yang beriman. Nah, sebagai firman Allah SWT, orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezalimannya, yaitu contohnya seperti syirik. Nah, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari surat Al-An'am ayat 82. Nah, yang dimaksud dari keimanan di sini yaitu murni tanpa adanya campuran dengan ibadah kepada Allah. Nah, itulah keimanan yang mendatangkan ketenangan dan juga petunjuk ke jalan kebenaran dan kebaikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu psikoterapi dengan ibadah. Nah, menunaikan ibadah itu merupakan salah satu cara untuk menghapuskan dosa kita yang memperkuat ikatan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditampaknya dengan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini semua maka akan muncul rasa pengharapan kepada Allah agar Allah dapat mengampuni segala kesalahannya dan semakin mantap untuk menggapai syurganya Allah. Kemudian yang ketiga itu ada psikoterapi dengan kesabaran. Nah, sabar dan sikap saling mengingatkan dalam kesabaran itu ada 2 hal. Nah, yang masuk dalam cakupan ibadah dan juga cakupan hubungan interaksi manusia dengan sesamanya. Nah, sabar juga memiliki faedah yang besar dalam mendidik jiwa dan menguatkan kepribadian muslim sehingga menambah kekuatannya untuk memikul beban kehidupan. Nah, dalam hubungannya dengan kesehatan mental, kesabaran ini akan membantu setiap individu mewujudkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu misalnya yang terlahir kesabaran dan berdampak baik terhadap kesehatan mental. Jadi materi yang saya ambil hari ini itu kesimpulannya dijelaskan bahwa psikologi Islam yaitu ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat. Nah, melalui teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam, akal, indera, dan intuisi. Nah, ilmu ini memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu yang lain, seperti ekonomi Islam, politik Islam, sosiologi Islam, dan lain-lain.
Nah, artinya psikologi yang dibangun bercorak atau memiliki pola pikir sebagaimana yang berlaku pada tradisi keilmuan dalam Islam, sehingga dapat membantu aliran tersendiri yang unik dan berbeda dengan psikologi kontemporer pada umumnya. Nah, yang terkait pada kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam Islam, Mujib dan Muzakir telah mendefinisikan psikologi sebagai kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari definisi di atas juga dapat diketahui bahwa tujuan hakiki dari psikologi Islam itu merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, sementara itu psikologi juga mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan yang melandas gitu. Nah, hal ini juga disampaikan bahwa psikoterapi Islam memberikan penjelasan bahwa ajaran Islam merupakan sumber yang paling lengkap, benar, dan suci untuk menyelesaikan masalah hidup. Oke, jadi materi yang saya ambil ini mungkin cukup penting juga untuk kita ya. Kalau misalnya video ini sangat penting, boleh kalian simpan atau boleh like juga. Sekian materi dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.